Shalom, ketemu lagi dengan Om Rix. Hari ini Rabu 4 Agustus 2021. Betul, gimana caranya kita merebus batu biar empuk? Ini ada beritanya di harian Pos Kota hari ini 4 Agustus 2021 dengan judul di halaman 9. Om bacakan judulnya: Pelaku usaha di Cilegon gelar aksi merebus batu, protes terhadap kebijakan PPKM. Setelah aksi kibarkan bendera putih, pelaku usaha di kota Cilegon kini melakukan aksi protes merebus batu. Aksi itu sebagai respon para pedagang yang beroperasi di Bundaran Perumnas, Kecamatan Cibeber, kota Cilegon tersebut atas kebijakan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Aksi merebus batu itu dilakukan para pelaku usaha pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di salah satu kafe di sekitar Bundaran Cibeber. Selain merebus batu menggunakan tungku kayu bakar, para pelaku usaha kecil itu pun mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah dan bendera kuning sebagai tanda berduka dan lumpuhnya perekonomian. Irfan Hidayat, seorang pelaku usaha, mengungkap aksi memasak batu sebagai simbol jika akibat kebijakan PPKM darurat kegiatan usaha masyarakat terganggu, bahkan berpotensi mengantarkan masyarakat ke pintu kebangkrutan. Memasak batu berarti kita tidak bisa memasak apa-apa lagi di rumah, karena kebijakan pemerintah PPKM tidak berpihak kepada kami pedagang, ujar Irfan kepada wartawan. Pendapatan kita cuma 30 ribuan sehari. Menurut kami, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak lagi kami rasakan. Kita berduka, tidak ada yang memperhatikan, tegasnya. Tolonglah, pemerintah harusnya peka terhadap pedagang di lapangan. Perpanjangan PPKM tidak memberikan solusi buat kita. Kita coba berdikari, tetapi dibatasi. Coba cari solusi, bukan menutup. Banyak teman-teman pengusaha yang tutup gulung tikar, ujar Irfan. Demikian beritanya. Kamu mau tanya, berapa lama sih itu batu bisa empuk kalau direbus? Mungkin tak ada yang tahu. Jadi bapak-bapak, om, tante, para penguasa, dengarlah jeritan para pengusaha kecil ini. Udah rebus batu, udah ngibarkan bendera putih sekaligus bendera kuning. Tolong didengarkan, tolong mereka didengarkan. Berita di sebelahnya, di halaman yang sama, pedagang musiman mulai jual bendera. Dari Lebak, jelang hari kemerdekaan ke-76, penjualan bendera mulai marak. Banyak pedagang musiman di Lebak yang memanfaatkan momentum ini untuk berjualan bendera. Mereka pun memanfaatkan momentum tersebut untuk meraih rezeki dengan cara menjual bendera merah putih. Bahkan kondisi Jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak kini sudah dipenuhi pedagang musiman itu. Mereka sudah berjualan sejak akhir bulan Juli 2021 kemarin. Ia mengaku harga bendera yang dijualnya bervariatif, mulai dari Rp5.000 sampai Rp400.000. Iya, ini udah jadi agenda tahunan, setiap tahun pasti buka lapak di sini, kata Edi hari Selasa 3 Agustus. Begitu beritanya. Jadi dari teman-teman, Om ngajak supaya kita semua boleh beli bendera merah putih di pedagang-pedagang di sepanjang jalan yang kita temui. Oke, kita sebarkan semangat, kita sebarkan bahwa bulan ini memang bulan kemerdekaan kita. Berita selanjutnya, saya mau baca dari Kompas. Kompas, headlinesnya halaman 1, itu berjudul Perbaiki Sistem Data Vaksin.
dengan subjudul "Beberapa daerah mengaku kehabisan stok vaksin COVID-19, sementara daerah lain ada yang memiliki banyak persediaan vaksin." Sistem data stok vaksin di pusat dan daerah pun perlu lebih disempurnakan demi mempercepat vaksinasi. Sejumlah daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan stok vaksin sangat terbatas atau bahkan hampir habis. Kondisi yang dapat mengganggu percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi ini antara lain disebabkan data stok vaksin di lapangan yang tidak sinkron dengan data yang menjadi acuan pemerintah pusat. Jadi, ada dua sistem yang perlu dikoreksi. Data paling real time adalah aplikasi P-Care. Sedangkan yang jadi acuan pusat adalah Smile. Padahal butuh waktu antara menyuntik, rekap, hingga dilaporkan ke Smile. Jadi kalau tak diinput dianggapnya stok vaksin masih ada, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Grobogan hari Selasa 3 Agustus. Ganjar menambahkan hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah protes karena vaksin telah habis. Ia mengaku telah melaporkan kondisi ini ke pemerintah pusat. Hal senada disampaikan Ketua Rumpun Vaksinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Herlin Ferliana. Menurut dia, daerah di Jawa Timur yang stok vaksinnya kosong di tingkat kabupaten kota adalah Tuban, Kota Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, dan Surabaya. Semua vaksin di daerah itu sudah dikirimkan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Di Surabaya, kondisi ini memicu penundaan sejumlah acara vaksinasi massal. Beritanya bersambung ke halaman 15. Tapi sebelum kita baca halaman 15, ini ada grafis di sini menunjukkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, data sampai 3 Agustus 2021 pukul 12. Dari total sasaran 208 juta yang telah divaksinasi pertama itu baru 48 juta atau 23%, sementara yang sudah vaksinasi kedua baru 21 juta yaitu 10,29%. Jadi masih panjang nih perjalanannya. Kita sambung ke halaman 15 Kompas. Beritanya di halaman 15, banyak warga yang juga harus antre sejak pagi karena kuotanya terbatas. Hal ini antara lain terlihat di Puskesmas Gunung Anyar Surabaya yang setiap hari memiliki kuota vaksin untuk 200 orang. Saya datang pukul 5 pagi dapat antrean nomor 112, padahal vaksinasinya dimulai pukul 8, kata ibu rumah tangga bernama Arlik, 45 tahun. Kondisi sebaliknya terjadi di Maluku. Di provinsi ini banyak vaksin yang tersimpan di daerah-daerah. Total ada 33.921 dosis yang belum terpakai. Ironisnya, warga Maluku yang sudah divaksin pertama baru 171.403 orang atau 12,09% dari target. Dan realisasi vaksin dosis kedua baru 72.295 orang atau 5,10%. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Maluku, Adonia Rerung, mengatakan pihaknya mulai membatasi pengiriman vaksin ke daerah dengan cakupan vaksinasi rendah. Juga pernah ada daerah yang vaksinnya melebihi batas waktu penggunaan. Sayang sekali. Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, berharap daerah memiliki sistem pelaksanaan vaksin yang baik untuk mencegah penumpukan atau kekosongan stok vaksin. Ia menambahkan vaksinasi harus diprioritaskan pada kelompok dengan risiko tertinggi. Pemerintah pun memprioritaskan distribusi vaksin pada daerah dengan risiko tertinggi. Sebanyak 50% stok vaksin akan dialokasikan di Jawa dan Bali dengan 50% diantaranya untuk wilayah aglomerasi. Demikian beritanya. Om cuma mau komen. Bapak, Ibu, para penguasa, dengarkan jeritan masyarakat yang sudah merebus batu sebagai tanda protes. Jadi bolehlah
saling tolong menolong di antara pemerintah pusat dan daerah untuk lebih bisa berkomunikasi, ngobrol gitu yang lebih erat, lebih dekat supaya masalah vaksinasi ini bisa segera diatasi. Jangan saling menyalahkan. Tapi apalah, mereka kan orang-orang pandai. Apalah komentar Om. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke halaman 1. Ini masih ada berita dengan judul Solidaritas Warga Kekuatan Hadapi Pandemi COVID-19. Ini mengenai ketahanan desa. Optimalisasi kekuatan sosial desa untuk menghadapi pandemi COVID-19 sangat membutuhkan dukungan. Solidaritas untuk saling membantu merupakan kekuatan desa menghadapi wabah. Sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020, sukarelawan menjadi bagian penting penanganan COVID-19 di desa. Mereka mengurusi warga yang isolasi mandiri, mengantar ke rumah sakit, mencari tabung oksigen, sampai membantu penelusuran kontak pasien. Cara paling mudah mengembangkan solidaritas desa ialah menguatkan dan memunculkan figur-figur yang dihormati. Komunikasi, saling memahami, dan nilai-nilai kesetaraan juga harus lebih sering dibangun sehingga warga lebih terlibat. Di Desa Siterejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ada tim pemulasaran jenazah. Kami membantu siapapun, tak lihat agama atau juga desa asal, kata Buang Suharja, Kepala Desa. Buka catering kami pesan sekaligus memberdayakan usahanya, kata Ketua RT 4 RW 7 Deni Hamsah. Demikian beritanya. Luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu di desa-desa, mungkin bapak ibu para penguasa di pusat dan daerah boleh belajar dari mereka, saling komunikasi, saling merasa setara, dan saling membantu. Supaya kita semua nggak perlu, supaya tidak ada lagi yang protes-protes rebus batu. Sedih Om dengernya. Baik, berita selanjutnya kita baca dari, nah ini mengenai Olimpiade Tokyo. Ini ada berita kecil mengenai Olimpiade Tokyo, angka bicara. 6 rekor dunia baru tercipta pada cabang renang Olimpiade Tokyo 2020 di Tokyo Aquatic Center selama 8 hari yang melombakan 35 nomor pertandingan. 6 rekor dunia dari 35 nomor pertandingan. Luar biasa. Buat yang suka bola, ada berita final idaman di Yokohama. 2 laga semifinal sepak bola putra Olimpiade 2020 berakhir sesuai idaman. Brasil dan Spanyol menyegel tiket ke laga final untuk perebutan medali emas. 2 negara yang paling berambisi meraih medali emas cabang sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 yaitu Brasil dan Spanyol sukses memenuhi ekspektasi untuk berduel di partai puncak Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di Stadion Nissan Yokohama. Kedua raksasa sepak bola itu bertekad meraih medali emas kedua di ajang olahraga terakbar di dunia tersebut. Brasil menjadi negara ketiga dalam sejarah Olimpiade yang berhasil menembus partai puncak dalam 3 partisipasi secara beruntun. Capaian monumental itu serupa dengan Yugoslavia dan Hongaria lebih dari 50 tahun silam. Sementara itu, Meksiko dan Jepang akan bertarung untuk memperebutkan medali perunggu. Laga itu akan berlangsung Jumat 6 Agustus pukul 18 WIB di Stadion Saitama. Kedua tim pernah bertarung di laga kedua grup A, kala itu Jepang unggul 2-1. El Tricolor atau Meksiko berpeluang meraih medali kedua di ajang Olimpiade setelah membawa pulang emas pada London 2012. Walaupun kecewa gagal mengulangi prestasi di London, Meksiko bertekad tampil habis-habisan demi dapat merebut medali perunggu. Adapun Jepang akan menjalani laga perebutan medali perunggu kedua setelah London 2012. Samurai Biru ingin menutup Tokyo 2020 dengan raihan medali perunggu.
Prestasi itu demi mengulangi capaian di Olimpiade 1968 saat Jepang meraih perunggu seusai menumbangkan Meksiko sang tuan rumah 2-0. Gitu beritanya. Jumat ya, medali perunggu bola. Sabtu, medali emas bola. Mari kita tonton sama-sama. Perolehan medali Tokyo sampai hari ini untuk Indonesia ada di posisi ke-39 dengan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, total 5 medali. Luar biasa, dari tahun ke tahun biar kita boleh makin baik. Berita terakhir yang ingin Om bacakan dari Kompas juga, ini dari internasional, kolom internasional di halaman 10 dari London. Begini beritanya. Bagi sebagian orang, membuka payung ternyata bukan perkara yang mudah, seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang kesulitan membuka payungnya saat hujan turun. Di tengah suasana resmi acara kenegaraan untuk mengenang jasa para petugas polisi yang gugur dalam tugas akhir Juli lalu, Johnson tampak sibuk sendiri berusaha membuka payungnya. Setelah berhasil membuka, Johnson menawarkan payung lebarnya itu kepada Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel. Setelah Patel menolak tawaran Johnson, payung itu pun tertutup dengan sendirinya. Johnson pun mencoba membuka kembali payungnya yang telah terbuka sesaat, tiba-tiba terbalik karena tertiup angin kencang. Melihat payung Johnson terbalik, ahli waris tahta kerajaan Inggris, Pangeran Charles yang duduk di depan Johnson tak kuasa menahan tawa. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar Johnson dan Charles ikut tertawa geli melihat kejadian tersebut. Rekaman video insiden payung Johnson ini kemudian menjadi viral, bahkan stasiun televisi CNN menyebut peristiwa itu sebagai Watergate. Johnson karena insiden itu melibatkan air. Gitu beritanya. Kata orang sedia payung sebelum hujan, tapi mungkin sekarang tes payungnya dulu sebelum hujan. Oke, ini berita hari ini. Tetap hidup senang, hidup gembira, hidup dengan positif setiap hari bersama Om Rix. Kita akan kembali lagi esok hari dengan berita-berita yang membuat kita senang. Di apapun beritanya, kita lihat sisi senangnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jempolan.